Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raif Muhammad Zailani dengan NIM 1244040081 dari program studi pengembangan masyarakat Islam kelas 4C. Nah, di sini saya bikin video ini, saya akan menyampaikan sedikit materi singkat, yaitu mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Nah, saya buat video ini untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah sejarah dakwah. Baik, kita masuk saja ke penyampaian materinya. Nah, jadi masa awal dakwah Islam masuk ke Indonesia ini tuh dimulai dari jalur perdagangan. Nah, dulu Nusantara tuh sudah jadi pusat perdagangan internasional yang ramai sekali didatangi dari pedagang contohnya dari Arab, terus Persia atau India. Nah, mereka tuh datang tuh bukan cuma buat dagang saja. Nah, tapi mereka tuh sambil menyebarkan sedikit-sedikit ajaran Islam secara perlahan. Nah, daerah seperti Burus, Malaka, dan Samudra Pasai sampai Gresik ini tuh jadi tempat berkembangnya komunitas muslim pertama di Indonesia. Nah, dari hubungan dagang, terus pergaulan, nah terus dalam kehidupan sehari-hari para pedagang muslim itu, akhirnya masyarakat Indonesia tuh sedikit demi sedikit bisa mengenal dan memeluk Islam sekitar sejak pada abad ke-7 Masehi. Baik, kita masuk ke materi yang kedua. Poin yang kedua yaitu masuknya dakwah Islam ke Indonesia. Nah, sampai sekarang para ahli sejarah tuh masih punya pendapat yang berbeda soal dari mana Islam pertama kalinya masuk ke Indonesia ini tuh. Nah, ada sebagian yang bilang tuh dari Arab. Nah, ada sebagian juga yang bilang tuh dari Persia. Nah, dan ada juga yang bilang ini tuh bahkan dari Gujarat atau India. Nah, perbedaan pendapat ini muncul karena setiap teori itu punya bukti dan alasan masing-masing. Nah, di sini ada beberapa teori. Yang pertama tuh ada teori Arab. Nah, yang kedua ada teori Persia, dan yang terakhir ada teori Gujarat. Nah, yang pertama ada teori Persia. Nah, jadi teori ini tuh sebuah teori Arab yang menjelaskan kalau masuknya Islam tuh datang langsung dari Arab atau Mekah sekitar abad ke-7 Masehi. Nah, Islam ini tuh dibawa oleh para pedagang yang tadi pertama dijelaskan atau disampaikan, yaitu datang ke Nusantara tuh buat berdagang rempah-rempah. Nah, selain berdagang, mereka juga tuh menyebarkan sedikit demi sedikit ajaran Islam lewat sikap dan perilaku mereka sehari-hari. Jadi menurut teori ini Islam masuk tuh langsung dari pusat perkembangan Islam yang ada di Timur Tengah. Nah, yang kedua ada teori Persia. Nah, jadi kalau teori Persia ini tuh mengatakan bahwa Islam tuh masuk ke Indonesia tuh lewat Persia atau Iran. Nah, pendapat ini tuh muncul karena apa? Karena beberapa budaya dan tradisi Islam di Indonesia tuh yang mirip ada yang mirip dengan tradisi di Persia. Contohnya adanya peringatan 10 Muharram atau sering kita sebut tuh hari Asyura. Nah, terus ada tradisi tabut. Nah, ini tuh cuma ada di beberapa daerah saja. Nah, dan yang terakhir ada kecintaan masyarakat kepada keluarga atau ahlul bait. Nah, selain itu, ada juga kesamaan dalam beberapa cara membaca dan menulis huruf Arab yang dipengaruhi oleh budaya Persia. Nah, karena itu, sebagian ahli beranggapan jadi kalau ulama ini tuh dan pedagang Persia ini tuh juga punya peran dalam menyebarkan Islam di Indonesia ini. Nah, yang terakhir ada teori Gujarat. Nah, jadi teori ini tuh menjelaskan kalau Islam tuh
datang tuh lewat teori Gujarat atau India. Nah, dulu tuh Gujarat tuh memang jadi pusat perdagangan yang sangat besar. Nah, ini jadi Gujarat ini tuh sebuah perdagangan besar yang sering berhubungan dengan Indonesia ini. Nah, alasannya apa? Teori ini cukup. Nah, jadi teori Gujarat ini tuh cukup kuat. Nah, ada alasannya. Yang pertama, hubungan dagang Indonesia dan Gujarat tuh sudah sangat ramai sejak lama gitu. Nah, terus yang kedua, banyaknya pedagang Gujarat yang datang ke Nusantara. Nah, terus yang terakhir, dan bentuk batu nisan kuno di Sumatera dan di Jawa tuh mirip dengan batu nisan di Gujarat. Nah, jadi menurut teori ini, para pedagang Gujarat tuh bukan cuma berdagang saja, tetapi juga ikut menyebarkan Islam ke masyarakat Indonesia. Nah, terus yang terakhir ada media dakwah yang dipakai di Indonesia. Nah, penyebaran Islam di Indonesia tuh nggak cuma lewat omongan saja, atau ceramah saja, atau khutbah, atau pidato, dan lain sebagainya. Nah, jadi tapi lewat penyebaran Islam tuh banyak cara atau dekat sama kehidupan dengan masyarakat. Makanya Islam tuh bisa cepat diterima oleh masyarakat Nusantara. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama tuh ada lewat perdagangan. Jadi para pedagang Muslim dari Arab ini tuh datang ke Indonesia tuh buat berdagang rempah-rempah sambil berdagang. Nah, mereka juga tuh sambil berdagang tuh mereka juga mengenalkan sedikit demi sedikit ajaran Islam lewat sikap mereka, terus seperti jujur, ramah, dan baik karena sering berinteraksi dengan pembelinya. Nah, jadi banyak masyarakat tuh akhirnya tertarik untuk masuk ke Islam. Nah, terus yang kedua ada lewat pernikahan. Nah, jadi banyaknya pedagang Muslim tuh menikah dengan produk lokal. Nah, bahkan ada yang menikah tuh dengan anak bangsawan atau keluarga kerajaan. Nah, sebelum menikah tuh biasanya pasangannya tuh masuk Islam dulu karena kan beda agama. Nah, jadi sebelum nikah tuh pasangan itu masuk Islam dulu. Nah, dari situ Islam tuh makin menyebar ke keluarga dan lingkungan sekitarnya. Nah, yang kedua ada lewat yang ketiga ada lewat pendidikan. Nah, jadi ulama dan kiai itu mendirikan pesantren untuk mengajarkan agama Islam. Nah, setelah belajar, para santri itu pulang ke daerah masing-masing lalu ikut berdakwah. Makanya pesantren itu punya peran yang sangat besar terhadap penyebaran Islam di Indonesia ini. Nah, terus yang terakhir ada lewat kesenian. Nah, dakwah juga dilakukan lewat seni seperti wayang, gamelan, dan lain sebagainya. Nah, tokoh terkenal dalam cara ini tuh atau dalam cara berdakwah lewat kesenian tuh yaitu Sunan Kalijaga yang berdakwahnya tuh lewat pertunjukan wayang dengan menyisipkan nilai-nilai Islam. Nah, bisa ditarik kesimpulan, jadi dakwah Islam di Indonesia tuh dilakukan dengan cara damai, santai, dan menyesuaikan budaya masyarakat. Nah, itu sebabnya Islam tuh bisa diterima luas oleh budaya konflik. Nah, kita tarik kesimpulan dari materi yang pertama sampai materi yang terakhir. Jadi, masuknya Islam ke Indonesia tuh terjadi secara damai melalui perdagangan dan dakwah perdagangan dan dakwah para pedagang tuh serta ulama dari Arab, Persia, dan Gujarat tuh penyebaran Islam tuh dilakukan dengan cara yang dekat dengan masyarakatnya seperti lewat perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan lain sebagainya. Karena dakwah ini tuh dilakukan dengan bijak dan menyesuaikan budaya lokal. Islam akhirnya tuh berkembang sangat luas dan mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sejak sekitar abad ke-7 Masehi sampai sekarang ini. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.